Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, CGP Angkatan 4, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan coaching model Tirta. Adapun langkah-langkah dalam model Tirta, yang pertama yaitu tujuan, di mana kita akan sama-sama menentukan apa tujuan coaching yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang ada pada coach. Tahapan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan tentang rencana aksi. Apa yang akan menjadi rencana aksi coach yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Adapun bagian terakhir dari model Tirta yaitu tanggung jawab, di mana coach memberikan pertanyaan mengenai tanggung jawab coach terhadap aksi nyata yang akan dilakukan, sekaligus meyakinkan bahwa coach akan melaksanakan aksi nyata tersebut. Kegiatan coaching ini sebaiknya bisa dilakukan oleh seluruh guru, karena pada nantinya mereka akan memberikan coaching terhadap murid-murid untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi. Bagian terpenting dalam latihan coaching adalah berlatih membuat pertanyaan terbuka agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach akan menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi. Latihan membuat pertanyaan ini perlu dilakukan terus-menerus agar kita terlatih untuk memilih pertanyaan yang terbuka, sehingga akan mendapatkan jawaban-jawaban terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan. Semoga bisa mendapat pembelajaran pada bagian coaching ini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Luar biasa. Udah liburan ya Bu ya? Pasca Idul Fitri. Iya. Gimana kabarnya keluarganya? Alhamdulillah sehat semuanya. Anak-anak sekolah berjalan lancar. Ya, sekolah. Nah, jadi gini ya Bu ya, hari ini sesuai dengan perjanjian kita kemarin, nanti kita ada pertemuan untuk coaching. Jadi saya akan meng-coach Bu Anis terhadap pembahasan yang mungkin dialami Bu Anis selama ini. Selama mengajar di. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu Anis, sebenarnya apa yang membuat Bu Anis untuk di coaching hari ini? Permasalahan saya, kalau mengajar di mata pelajaran saya khususnya matematika itu sudah saya coba berbagai metode saya mengajar itu, entah itu secara online atau daring gitu ya, entah itu dia anak yang nggak bisa terus tatap muka, kemudian minta dijelasin lagi, dijelasin ulang. Itu kalau ulangan itu tetap nilainya itu di bawah KKM. Oh iya. Jadi kalau di presentasi itu, kalau yang standar KKM itu hanya 20 itu udah paling banyak itu. Oke. Padahal target saya itu paling nggak 60% itu yang KKM-nya, 40% yang di bawah. Target saya seperti itu. Tapi kenyataannya mencapai 25 saja nggak bisa, hanya 20. Itu yang saya alami. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi tujuannya bagaimana meningkatkan nilai siswa yang selama ini memang kurang gitu ya pada saudara ini. Iya. Oke,
Untuk ini, jadi kita akan lebih fokus bagaimana meningkatkan nilai siswa ya, Bu ya. Permasalahan yang akan kita bahas di sini. Apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai siswa ini? Oh ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita pas waktu belajar, kira-kira anak itu kurang paham, saya ngasih waktu luang sendiri, silakan menemui saya, nanti saya ajarin secara sendiri lah, mandiri itu sendiri, jadi di jam keluar gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang anak itu kadang nggak ada yang benar, alias sebenarnya itu cuma berapa ya, 25% gitu ya, misalnya tentunya cuma 25%, misalnya soal saya 10 cuma benar sekitar berapa itu 2-3, itu saya kasih lagi soal itu, saya suruh mengerjakan ulang, tulis dengan caranya kayak yang saya anggap itu sebagai portofolio gitu. Kemudian kalau ada anak yang nilainya itu sudah KKM itu aja, itu baru pas di KKM-nya itu aja, masih saya tambahin dia, saya suruh jelasin ulang dari apa yang dia sudah kerjakan, mana yang tadi soal yang belum bisa dikerjakan ulang lagi. Nah itu cara saya biasanya seperti itu. Mungkin saya minta saran atau pendapat dari Bapak, mungkin ada solusi yang lebih bagus lagi, yang karena selama ini yang saya lakukan tahu saya seperti itu. Oke, dari dua hal yang sampaikan Ibu tadi, Iya. ya, apa menurut Ibu mana yang lebih efektif? Yang lebih efektif itu yang ke portofolio. Karena kalau mau anak yang dijelaskan ulang lagi, itu ada anak yang kurang hasrat, kurang apa ya, kurang Sudah mentok lah. iya, Ya. iya bahasanya sudah mentok. Nah, menurut Ibu ada nggak kira-kira ini lagi Bu, yang lain Bu, yang Ibu pikirkan cuman belum dilaksanakan? Ada sih sebenarnya. Ya itu gimana? Saya tuh pengennya apa ya, kayak semacam dilombakan begitu ya. Terus dalam artian dilombakan setiap dalam per minggu itu ada nilai ke siswa sendiri, yang nanti siapa yang mendapatkan nilai yang paling bagus itu kan dia kan pasti berlomba, nggak anak-anak yang itu aja. Jadi kita buat semacam tingkatan-tingkatan, misalnya siswanya 30, 10 bawah, 10 atas, yang tengah kita buat klasifikasi ya, kelas-kelas ya, kelas menengah, kelas bawah. Akhirnya kan berlomba seperti itu. Itu tapi saya belum mencoba ke arah situ. Oh, jadi bisa mungkin begitu juga nanti untuk meningkatkannya. Iya. Terus itu belum saya lakukan. Belum dilakukan ya. Kak, yang lain kira-kira misalnya itu. Berarti tadi udah ada 2 yang lakukan, ini salah satu 3. Nah, ada nggak satu lagi mungkin yang lain, mungkin pernah Ibu dengar atau dari teman cara meningkatkan yang lain? Kalau waktu sebelum daring dulu sih saya sudah pernah mencoba belajar kelompok. Belajar kelompok, di mana kelompoknya rumah-rumah yang sedekatan. Saya suruh seperti itu. Kemudian dari belajar kelompok tadi saya kasih soal dalam satu lembar itu, kemudian nanti kerjakan per kelompok kayak gitu. Kalau dulu pernah kayak gitu, tapi selama akhir-akhir ini nggak pernah. Bagaimana hasilnya dari kerja kelompok? Ya, Bagus juga. Alhamdulillah. Kalau dulu waktu pas kelompok ada yang terpicu, ada anak-anak yang kurang bahasanya itu mentok tadi, itu tertolong dengan teman sejarahnya tadi. Karena di dalam kelompok itu tidak hanya anak-anak yang pintar-pintar kelompok sendiri itu ya, karena pada dasarnya di sini rumah yang berdekatan tadi itu yang sebenarnya juga. Oke. Jadi sekarang coba lebih kita fokuskan bukan dari keempat cara tadi yang mungkin 2 sudah dilaksanakan cuman belum berhasil mungkin, atau yang kedua ketiga, kira-kira mana yang akan lebih berpeluang untuk dilaksanakan
untuk meningkatkan nilai yang menurut Ibu? Yang karena udah pernah saya lakukan yang berkelompok itu kayaknya yang berkelompok itu kayaknya Yang lebih ini ya, yang lebih berkelompok karena Yang lebih dulu berkelompok. saya udah pernah mencoba dan kayaknya Ada hasilnya, ada ya? sia-sia, ada anak yang kurang bisa akhirnya punya keinginan yang lebih gitu. Oke. Apa yang menurut Ibu yang bisa mendukung rencana Ibu yang tadi? Karena rencana yang berkelompok ya. Iya, kita fokuskan ke yang kelompok ini Bu. Karena Ibu kan yang berkelompok, kira-kira apa hambatannya, apa yang bisa membantu Ibu sebenarnya? Kalau Yang ada kesulitan nggak untuk melaksanakan kegiatan itu? kesulitannya itu sekarang ini apa ya, karena jam belajar dibatasi sampai jam berapa itu setengah dua itu ya, ya mungkin karena ada kendala orang tua belum kita laporin gitu ya, belum kita laporin ada kegiatan kelompok itu. Kalau dulu kan kita fokus di hari Minggu terus Sabtu sore gitu kan. Kalau ini kan belum ada apa ya, izin ke orang tua gitu. Dan mungkin itu perlu disosialisasikan dulu. Kalau itu kendalanya biasanya seperti itu. Terus Solusinya untuk mengatasi itu gimana kira-kira? Apakah kita kembali kepada wali kelas ya, kita tolong wali kelas atau akan kita tolong wali kelas ya, kemudian untuk informasikan kepada grup orang tuanya mungkin seperti itu. Kita izin kalau kita hari apa, karena kita kalau berkelompok itu seminggu sekali saja. Oke. Jadi harus ketemu di mana terserah anak mereka kan mau bertemu di mana. Kita fokuskan 1 sampai 2 jam saja. Kita izin. Oke, dan dari wali kelas mungkin ada dari yang lain Ibu untuk tambahan apa namanya dukungan? Dari wali kelas itu yang pertama, kemudian yang kedua ya yang jelas orang tua juga harus mendukung. Orang tua harus mendukung karena harus tahu benar niatnya itu belajar berkelompok itu apa dan disetujui, kan akhirnya anaknya juga bisa. Ya, memang harus begitu kan. Nilai kan jadi perhatian orang tua juga. Oke, jadi nanti saya perjelas lagi. Mungkin setelah ini kan Ibu akan menemui wali kelas untuk menyampaikan apa yang Ibu harapkan tadi ya. Iya. Bahwa untuk menghubungi orang tuanya terkait dengan pembelajaran kelompok di rumah, begitu. Nah, kira-kira kapan Ibu Adis mau melaksanakan, mau menemui wali kelas itu kira-kira? Mungkin ya, sama ya di minggu ini, biar nanti sebelum ujian akhir sekolah itu anak-anak sudah banyak belajar tentang soal-soal terutama mata pelajaran saya, matematika peminatan. Kemudian itu iya itu jadi ibaratnya apa ya, ngetrei soal-soal. Jadi kalau saya nggak bisa fokus di kelas di saat itu kan mereka ada kelompok-kelompok kecil untuk belajar mandiri seperti itu. Oke. Jadi Ibu akan melakukannya minggu ini ya, untuk mengkomunikasikan dengan wali kelas. Orang tua, iya wali kelas sampaikan pada orang tua biar minggu depan sudah bisa ini berjalan gitu. Iya. Kalau memang orang tua tidak, artinya orang tua tidak ada masalah kemudian membolehkan. Iya. Tapi dipastikan ya Bu ya, karena kan jelas ini kan untuk sebentar lagi kemudian. Kalau nggak besok kapan lagi gitu kan? Seandainya Ibu nggak ngelakuin itu nantinya, apa yang akan terjadi kira-kira? Yang jelas itu nilainya saya mengira masih begitu-begitu iya, karena pada dasarnya anak itu mendapatkan nilai karena dia terbiasa mengerjakan soal-soal yang sulit, sedang. Kalau dia sudah terbiasa minimal membaca, dia akan memperkirakan oh ini udah pernah dikerjakan waktu ini, oh ini sudah minimal dia sudah membaca gitu.
menuju arah ke soal itu. Oke. Berapa kelas Bu ini? Ada kalau kelas 10-nya ada 4. Wow, Pak Wali kelas berarti mau ditemui. Iya, iya. Banyak juga perlu waktu itu. Apalagi ada anak yang ini kelasnya yang agak apa ya, ada siswa-siswanya yang nilainya KKM-nya malah di bawah 20 itu masih 4 kualitas. Oke, saya kira ini cukup coachingnya ya. Bagaimana? Ibu sudah bisa kira-kira ke depannya bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan? Sudah ada untuk meningkatkan nilai ini? Ya, mungkin dimasakan dengan itu tadi, biar yang aktif siswanya, otomatis kan kalau dia belajar lagi kan dia lebih aktif. Kalau yang keterampilan sama portofolio tadi kan untuk dirinya sendiri ya, tidak ada belajar dengan teman secara Ya, yang pasti itulah isi kita hari ini. Bagaimana? Menurut apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan di sini terkait dengan rencana Ibu untuk meningkatkan nilai tadi? semuanya sebenarnya juga butuh dukungan dari pihak sekolah. Oh, pihak sekolah ya. Iya, karena semuanya akan berjalan dengan bagus, jalan dengan lancar, semuanya adalah dapat dukungan dengan pihak sekolah. Oh gitu. Di sini maksudnya siapa Bu di sekolah ini? Yang memiliki sekolah pertama itu kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah bisa sangat membutuhkan. Jadi apa rencana dengan kepala sekolah ini? Mungkin yang pertama dari wali kelas saja dulu. Oh, wali kelas dulu. Wali kelas kan nanti tahu, oh begini. Iya. Oke, berarti Ibu akan fokus ke nemui wali kelas dulu ya. Nah, sesuai dengan rencana Ibu tadi. Oke, untuk minggu ini. Ya, jadi bagaimana hasil coaching kita? Apakah sudah cukup atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Sudah ya. Sudah ada rencana ya untuk meningkatkan nilai siswanya. Oke. Oke, kalau sudah cukup nanti bisa menyusun kembali rencananya sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Supaya ini bisa mengatasi permasalahan Ibu nilai ini pada akhir semester nanti. Sudah cukup.